Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar yang penuh dengan barokah ini, khatib mengajak ma'asyiral muslimin sekalian, khususnya adalah untuk pribadi khatib sendiri. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu bersungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema saat ini adalah amalan-amalan yang penting yang mesti harus kita perhatikan di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal, tepatnya itu 5 hari bulan Syawal. Artinya kita masih berada dalam suasana lebaran, dalam suasana kegembiraan, dalam suasana kemenangan. Kemenangan melawan hawa nafsu kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sudah pasti 1 bulan Ramadan ini banyak sekali nilai-nilai agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan banyak sekali ampunan-ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu, bagaimana kemenangan ini wajib kita syukuri dengan sesyukur-syukurnya, dan wajib kita pertahankan. Kita jangan sampai terlena, kita jangan sampai tergiur oleh bujuk rayu setan laknatullah alaih. Ingat, di bulan Syawal ini setan yang tadinya di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa mengganggu daripada amalan-amalan umatnya Rasulullah SAW, di bulan ini belenggu mereka telah dilepaskan. Itu berarti iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya akan menjalankan aktivitasnya kembali, yaitu untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, menggoda manusia sebanyak-banyaknya, agar manusia kembali lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baginda Rasulullah SAW sabdakan, iblis laknatullah alaih, dia berteriak, menangis, meraung-raung ketika tiba daripada hari raya Idul Fitri, sehingga keluarganya, bala tentaranya itu syaitan laknatullah alaih semuanya berdatangan mengelilinginya untuk menghiburnya, seraya berkata, wahai Tuhan kami, apa gerangan yang membuat Tuhan menjadi menangis seperti ini? Siapa yang membuat Tuhan murka seperti ini? Pasti akan kami hancurkan sehancur-hancur. Maka iblis mengatakan tidak ada. Cuman pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan dosanya umatnya baginda Rasulullah SAW.
dan membebaskan mereka daripada api neraka. Itu yang membuat saya menangis. Maka aku perintahkan kepada kalian untuk menyesatkan mereka kembali, untuk menipu mereka kembali agar mereka kembali mendapatkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kenyataannya bisa kita lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri bagaimana banyak hari itu umatnya baginda Rasulullah SAW setelah ditinggalkan daripada bulan Ramadan, mereka telah kembali berbuat maksiat. Mereka telah meninggalkan amalan-amalan yang biasa mereka kerjakan di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan pergi, mereka telah meninggalkan sholat berjamaah yang biasa dia kerjakan di bulan Ramadan. Mereka telah tinggalkan baca Al-Quran yang biasa ia baca di bulan Ramadan. Mereka tinggalkan sholat tahajud yang biasa mereka kerjakan di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, maka mereka ini sejatinya adalah orang-orang yang gagal dalam ujiannya di bulan Ramadan. Beliau mengatakan laisal 'aib liman labisal jadid walakinnal 'aib liman ta'atuhu yazid. Orang yang menang, orang yang lebaran, orang yang menang, orang yang mendapatkan kemenangan bukanlah orang yang memakai baju baru, perhiasan baru, rumah baru, semuanya serba baru. Tetapi hakikat lebaran adalah orang yang setelah dia ditinggalkan oleh Ramadan, dia bertambah imannya, dia bertambah amalnya, dia semakin semangat di dalam menjalankan agama. Itulah hakikat kemenangan yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, tidak ada usaha yang paling penting yang mesti harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh kecuali usaha untuk tetap menyempurnakan iman kita. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga supaya amalan kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairul amal al istiqomah walau qalla. Sebaik-baiknya amal adalah amalan yang dikerjakan setelah istiqomah meskipun cuma sedikit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain supaya iman kita tetap istiqomah, maka kita mesti harus tetap istiqomah untuk memerangi hawa nafsu kita. Bagaimana hawa nafsu kita senantiasa sandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tertibkan sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya disandarkan kepada agama yang aku bawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan melawan hawa nafsu adalah perjuangan yang sangat berat, bahkan lebih berat daripada memerangi daripada musuh yang nyata. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang hebat bukanlah orang yang senantiasa menang dalam pertandingan pergulatan, tetapi orang yang hebat adalah orang yang senantiasa bisa menundukkan hawa nafsunya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang menang melawan hawa nafsunya maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan jaminan daripada Allah. Allah akan menjamin kepada mereka, Allah akan tempatkan mereka di sebaik-baiknya tempat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang memiliki rasa takut sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menundukkan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, amalan yang mesti harus kita jaga di bulan Syawal ini, pertama adalah istiqomah, mempertahankan iman kita, menjaga iman kita, jangan sampai kita kembali dikuasai oleh hawa nafsu. Dan yang kedua, yaitu membuat amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yang mana dosa-dosa ini tidak bisa terampuni dengan amalan-amalan yang kita buat di bulan Ramadan. Sholat kita
zikir kita, baca Al-Quran kita. Dosa apa itu? Yaitu dosa yang ada hubungannya dengan hablum minan nas. Oleh karena itu, di bulan Syawal ini kita perbanyak silaturahim, terutama dengan kedua orang tua, keluarga, kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu puasa 6 hari setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Baginda Rasulullah SAW sabdakan, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu syittan min Syawal kana kasaubid dahri. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, kemudian ia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.